Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari FPRI 30. Kali ini kami akan menjelaskan final report dari Praktikum Teknik dan PFT. Akan dimulai dari Film. Yang pertama kita akan membahas mengenai gambaran bisnis. Adapun pembaruan yang dilakukan diantaranya fitur tambahan berupa yang pertama ada audio speaker menggunakan memory card, part matahari yang glow in the dark, lintasan planet yang dapat diputar sesuai porosnya, part planetnya pun dapat dilepas dan dipasang kembali. Pertama ada segmenting. Nah, untuk geografi sendiri, Tata Surya Mini akan dijual di lingkungan sekolah dikarenakan kebutuhan yang diperlukan pada lingkungan tersebut. Untuk demografis, Tata Surya Mini adalah alat bantu yang dikhususkan untuk lingkungan sekolah. Untuk psikografis, Tata Surya Mini akan dijual pada institusi sekolah menengah pertama ke bawah. Selanjutnya ada behavior. Nah, perusahaan berfokus pada kemitraan sekolah karena jumlah produk yang diproduksi sesuai permintaan. Selanjutnya ada targeting. Perusahaan akan menggunakan spesialisasi pasar untuk menargetkan institusi pendidikan, tepatnya berfokus pada jenjang pendidikan SD sampai SMP. Selanjutnya ada positioning. Nah, Tata Surya Mini merupakan produk alat bantu ajar bagi institusi pendidikan. Dalam mendukung posisi positioning, produk kami memiliki tagline belajar sambil bermain, yang mana dapat menarik minat bagi para pembeli. Untuk produk kami sendiri yaitu Tata Surya Mini merupakan alat bantu ajar untuk murid dari jenjang SD hingga SMP. Untuk flashnya sendiri, PT FPRI 030 memiliki manufaktur dan gudang yang berfungsi untuk menyimpan persediaan produk jadi dan juga material. Untuk price-nya sendiri dari produk kami itu produk Tata Surya Mini akan dijual dengan harga sebesar 145.000. Nah, untuk yang promotionnya, kita tuh ada cara offline dan ada cara online. Dalam promosi ya, itu dengan mempromosikan dan menawarkan produk kami ke instansi pendidikan yang terkait. Dan di promosi online itu kami akan menggunakan media sosial. Selanjutnya, strategi rencana pemasaran. Nah, untuk potensial marketnya sendiri, perusahaan kami itu perusahaan yang bergerak di lingkup pendidikan dan berfokus untuk alat bantu aja. Untuk available marketnya, setiap sekolah dasar dan sekolah menengah pertama yang memiliki pelajaran IPA dan membahas tentang tata surya. Target marketnya itu menggunakan spesialisasi pasar untuk menargetkan institusi yang lebih berfokus ke jenjang pendidikan SD sampai SMP. Selanjutnya level of competition. Persaingan sendiri yaitu persaingan monopolistik dan assumption of increasing marketing cost-nya itu untuk periode year-nya itu ada sampai 2022 sampai 2026 dengan total menghabiskan di 2022 9.487.000. Selanjutnya ada rencana produksi. Untuk demand forecasting sendiri untuk produk kita itu 7.784. Nah, yang kemudian akan ditetapkan untuk sales target based on field survey dengan increase-nya 0,1 per tahun. Selanjutnya untuk menentukan production volume. Nah, untuk production volume sendiri dengan allowance 1% dan increase of production volume plan-nya yaitu 0,2%. Nah, selanjutnya ada tabel dengan 6 komponen yaitu planet, lintasan planet, tiang produk, alas produk, M5 volt, dan speaker dengan masing-masing needs per produk yang berbeda-beda dan unit price berbeda-beda. Nah, selanjutnya untuk rencana SDM. Untuk perusahaan kami, working days-nya itu 5 days per week yang dijumlahkan 240 hari per tahunnya. Nah, untuk jam kerjanya yaitu 8 jam per hari dengan standar time-nya 19,75 menit. Nah, untuk posisinya ada 7 posisi yang masing-masing setiap posisi memiliki 1 orang, kecuali untuk operator production yaitu 19, dengan total setiap tahunnya yaitu 25. Selanjutnya untuk rencana SDM selanjutnya, jadi total untuk rencana SDM kali ini itu sebanyak 30. Nah, untuk rekrutmennya sendiri, rekrutmen promotion medianya itu menggunakan yang pertama kita tuh ada locker ID dan job fair. Lalu ada selection prosesnya sendiri ada 3 tahap.
Yang pertama ada ability test, interview, dan training. Nah, selanjutnya ada recruitment. Untuk total cost of direct labor recruitment. Nah, yang pertama untuk beginning recruitment dengan total 57.748.000. Nah, untuk special case of recruitment-nya yang yaitu rekrutmen keduanya sebesar 19.499.000. Nah, selanjutnya untuk indirect cost untuk beginning recruitment-nya 21.249.000. Untuk rekrutmen keduanya 21.499.000. Nah, untuk eksekutif untuk beginning rekrutmennya sebesar 25.499.000 dan untuk rekrutmen keduanya sebesar 20 juta. Nah, selanjutnya ada untuk direct yang komponennya terdiri dari cost description dari tahun 2022 sampai 2026. Untuk salaries and allowance-nya bisa dilihat pada layar dengan increase persentage-nya 8%. Nah, untuk total recruitment-nya hanya ada di tahun 2022 dengan tahun 2025. Untuk accident insurance-nya bisa dilihat pada layar dengan increase-nya 1%. Nah, untuk life insurance-nya dengan increase 0,3% untuk setiap tahunnya. Nah, untuk healthcare insurance-nya 4%, increase-nya 4% untuk setiap tahunnya. Nah, untuk welfare employees bisa dilihat pada layar. Dan THR juga. Nah, untuk bonus di tahun pertama belum mendapatkan bonus. Dan dimulai pada tahun 2023 untuk mendapatkan bonus dengan increase persentage-nya 4%. Nah, untuk totalnya bisa dilihat pada layar. Sama halnya dengan eksekutif dan indirect. Dengan persenan yang sama. Selanjutnya, proyeksi keuangan. Untuk periodenya sendiri yaitu dari 2022 sampai 2026. Nah, untuk direct cost-nya sendiri terdiri dari direct material cost, bisa ada direct labor salary, dan lain sebagainya. Untuk di factory overhead cost, dapat dilihat pada layar. Dengan total produk di akhir, total production cost and operational di tahun 2022 sebesar 7.038.593.626 rupiah. Selanjutnya, funds requirement. Untuk total project cost-nya sendiri itu terdiri dari fixed investment, working capital, initiation, SUP cost, and trademark cost. Nah, untuk total project cost-nya sendiri itu sebesar 2.646.630.239 rupiah. Selanjutnya ada source and fund. Untuk source of fund-nya terdiri dari owner equity dan bank loan. Total amount-nya dapat dilihat pada layar. Nah, untuk peminjaman banknya, Tribute of Investment Calculation dapat dilihat pada layar untuk total biayanya. Dan begitu juga installment calculation per year-nya. Nah, selanjutnya ada cost of goods sold dan cost of goods sold per produknya. Nah, untuk cost of goods sold sendiri pada tahun pertama yaitu bisa dilihat pada layar. Nah, kemudian untuk per produknya. Selanjutnya, table of calculation product selling cost yang terdiri dari tahun 2022 hingga 2026 dengan persen profit untuk 2022 yaitu 35%, untuk tahun 2023 37%, untuk tahun 2024 dengan besar 39%, dan untuk 2025 41%, serta untuk 2026 43%. Dengan company profit-nya bisa dilihat pada layar untuk setiap tahunnya, dan selling cost of product, kemudian ada selling cost rounding per produknya. Nah, untuk sales revenue-nya dengan total untuk tahun pertama yaitu 843300467 dan seterusnya bisa dilihat pada tabel. Nah, untuk gross profit-nya atau income before operation-nya juga bisa dilihat pada layar. Nah, untuk earning before interest and tax-nya ada interest expense, ada EBT atau earning before tax, dan untuk tax-nya sendiri yaitu 1%. Selanjutnya ada earning after interest and tax. Nah, untuk perhitungannya untuk
total akhir cost-nya bisa dilihat pada layar. Selanjutnya ada cash flow. Nah, untuk cash flow sendiri terdiri dari tahun 2021 hingga 2026. Nah, untuk estimate cash inflow-nya terdiri dari owner equities, bank loan, sales revenue. Nah, untuk totalnya itu untuk tahun 2021 hingga 2026 bisa dilihat pada layar. Selanjutnya ada estimate cash flow. Nah, kalau untuk mesin hingga trademark price hanya ada pada tahun 2021 dan 2025. Nah, untuk direct material cost hingga tax hanya didapat pada tahun 2022 hingga 2026. Nah, selanjutnya ada net cash flow. Bisa dilihat pada tabel. Nah, untuk beginning cash balance-nya untuk tahun 2021 belum ada. Selanjutnya ada final cash balance. Bisa dilihat pada layar untuk total setiap tahunnya. Selanjutnya ada balance sheet. Nah, balance sheet sendiri penilaiannya itu terdiri dari aset. Nah, aset itu terdiri dari current asset. Selanjutnya ada fixed and intangible asset yang terdiri dari intangible asset dan fixed asset. Nah, yang ketiga ada liabilities and owner equities yang terdiri dari liabilities dan owner equities. Setelah dikalkulasikan, bisa disimpulkan untuk balance sheet check-nya perusahaan kami di setiap tahunnya hasilnya balance. Selanjutnya analisis kelayakan. Dapat dilihat pada layar untuk cash out-nya atau initial cost flow-nya hanya di periode pertama, di periode 0 di tahun 2021, dan di selanjutnya itu tidak ada. Untuk cash in-nya sendiri dimulai setelah periode pertama, dimulai dari periode 1 sampai periode 5. Dan untuk net cash-nya sendiri untuk setiap tahunnya total biayanya dapat dilihat pada layar. Begitu juga untuk faktornya dengan faktor PF faktor 8%, dan untuk NPV dan MPV kumulatifnya dapat dilihat pada layar, sehingga dapat diketahui untuk NPV-nya sendiri sebesar 4.330.500.311 rupiah. Untuk payback periodenya itu 1,77, dan untuk BEP-nya sebesar 0,7 dan dibuatkan menjadi 1. Selanjutnya table of interpolation calculation. Dapat dilihat pada layar untuk net cash PF factor dengan persen yaitu sebesar 58%, dan MPV dan MPV kumulatifnya, sehingga di akhir didapat nilai IRR sebesar 58%. Cash inflow dan cash outflow-nya setiap nilainya untuk setiap tahunnya, dan kali ini PF faktornya itu menggunakan persenan sebesar 8%, sehingga cash in yang didapat sebesar 37.834.227.432 rupiah, dan untuk cash out-nya sebesar 29.774.151.431 rupiah. Dan untuk nilai BCR sendiri yang didapat yaitu sebesar 1,27. Next. Selanjutnya raw material sensitivity. Itu menggunakan increase in raw materialnya sebesar 23%. Untuk yang 23%, NPV yang didapat sebesar 110.900.480 rupiah. Dan untuk yang selanjutnya, an increase in raw material menggunakan 24%, NPV yang didapat yaitu 72.942.296 rupiah. Sehingga raw material cost sensitive to an increase up to-nya didapat 23,60%. Selanjutnya selling price sensitivity untuk 12%. Melalui perhitungan di kumulatifnya didapat MPV-nya yaitu sebesar 186.529.298 rupiah. Itu tuh menggunakan instant rate-nya itu 8%.
Untuk yang 13%, dan di akhir tuh NPV-nya didapat 150 juta, minus 150 juta 561 rupiah. Didapat akhirnya tuh 12,54%. Selanjutnya kita masuk ke map digitization. Nah, ini merupakan peta untuk Provinsi Jawa Barat. Nah, langkah yang dilakukan yaitu melakukan proses digitalization map. Nah, proses ini dilakukan di Kabupaten Sumedang, Kabupaten Majalengka, Kabupaten Kuningan. Nah, digitalization map menggunakan aplikasi ArchMap 10.2 untuk kita tahu di mana letak suppliernya. Selanjutnya ada distance from supplier to company. Nah, untuk dari supplier ke PT FRI 030 yang A, yaitu CV Baja Sakti Utama, sejauh 6,6 km. Nah, untuk JM Kemasan yaitu 8,7 km, dan untuk JS Audio dengan jarak 10,2 km. Untuk supplier ke PT FRI 030B, yaitu dari CV Baja Sakti Utama dengan jarak 6,7 km, untuk JM Kemasan 1,5 km, dan untuk JS Audio sejauh 3 km. Nah, selanjutnya untuk PT FRI 30C. Nah, yang pertama, Baja Sakti Utama sejauh 10,3 km. Untuk JM Kemasan 7,8 km, dan untuk JS Audio sejauh 7,6 km. Nah, calculate factor ranking. Selanjutnya itu determining the multiplication weight rate with its factor score. Di sini ada kuantitatif dan kualitatif. Nah, didapat hasil untuk determining the multiplication weight rate with its factor score. Untuk totalnya sendiri di alternatif 1 yaitu Kota Bandung mendapat nilai sebesar 66,37. Untuk Kota Cimahi sebagai alternatif 2 sebesar 3,94, dan alternatif 3 itu berlokasi di Kabupaten Bandung mendapat nilai sebesar 62,58 untuk total skornya. Berikut merupakan untuk routing sheet-nya. Dapat dilihat pada layar. Untuk operasinya sendiri itu menjelaskan setiap tahapan operasi yang terjadi dalam membuat produk di perusahaan kami. Dan untuk setiap materialnya, sebagai contoh untuk planet ada O1, O2, lintasan planet O3, O4, dan seterusnya. Untuk facility name-nya itu nama fasilitas yang digunakan dalam operasinya. Dan juga ada dimension, itu perubahan yang terjadi di setiap operasi terhadap material yang digunakan. Dan ada processing time, theoretical, machine capacity, unit per day, dan lain sebagainya. Nah, dari hasil routing sheet ini, total aktual mesin required unitnya sebesar 27. Nah, selanjutnya ada stacking. Untuk material handling equipment sendiri kita menggunakan troli. Selanjutnya ada tabel untuk dimension of component based on flow of material movement. Masing-masing komponennya ini sudah memiliki length dan width masing-masing dengan ukuran milimeter, dan untuk tingginya juga. Nah, selanjutnya untuk stacking calculation, kita menggunakan software Stack Builder untuk mendapatkan hasil seperti pada gambar. Nah, itu contohnya dari REC ke GBBU untuk planet dengan total tingkatan atau susunan itu 7.979. Nah, untuk tabel di sebelahnya adalah hasil dari stacking calculation untuk semua proses. Nah, selanjutnya untuk input data for unit load calculation, kecualikan untuk yang GBBP. Selanjutnya, untuk menentukan MHE terpilih, yaitu unit load 73 dan 1 faktornya, untuk faktornya. Nah, untuk processing time-nya sendiri kita ambil dari routing sheet. Untuk moving materialnya pun dan load size-nya diambil dari routing sheet. Nah, untuk unit load 1, total MHE-nya itu 1 yang paling besar. Nah, untuk unit load 73 yang paling besar MHE-nya adalah 6. Setelah dibuat Gantt chart, dilihat dari waktunya, unit load yang dipilih adalah 73 dengan nilai waktu yang minimum. Selanjutnya itu calculating distance.
Pertama ada resume of initial layoutnya sendiri. Untuk inisialnya tuh inisial setiap fasilitinya sampai ke shipping area dengan inisialnya itu ship. Nah, untuk X1, X2, Y1, Y2 itu merupakan jaraknya. Dan selanjutnya itu juga ada untuk centroidnya. Selanjutnya kita menentukan centroid dari tiap fasilitas dengan cara untuk X yaitu menjumlahkan X1 dan X2 kemudian dibagi 2. Begitu pula untuk bagian Y. Selanjutnya resume of MHE unit load chosen dengan mode from to, dengan ada from to terus ada MHE unit load-nya. Sebagai contoh nih ada GBBU planet ke operasi A. Unit load-nya yang digunakan itu 1. Nah, selanjutnya itu calculating distance yang terdiri dari from to, part name, liner distance, dan total frequency, serta travel distance of material handling dengan total 564 meter. Nah, selanjutnya itu FTC. Pada FTC ini mencari calculation of MAH cost dengan depresiasi yang bernilai Rp412.000, working days per month-nya sendiri yaitu 20 dan working days per hours-nya itu 5. Kemudian maintenance cost yang digunakan satu set wheel trolley dengan harga 49.500 per bulan dan lubrikan seharga 39.600 per bulan. Serta dilakukan perhitungan total cost senilai Rp978.750 dengan total distance 564 dan MHE cost sebesar 1.735,37 per meter. Kemudian dibuatlah FTC yang tertampil pada layar. Setelah dilakukan kalkulasi relasi antara fasilitas, maka dilanjutkan untuk membuat normalization dari fasilitas satu ke fasilitas yang lainnya. Maka kita bisa membuat ARC seperti pada layar. Nah, selanjutnya ada data for UFD. Data for UFD ini didapat dari material handling cost dan dari from to chart sebelumnya dan dikalkulasikan hingga mendapatkan total sebesar 85,332. Nah, untuk selanjutnya ada worksheet factory and at facilities. Nah, ini juga didapat dari sheet normalization yang sudah kita buat sebelumnya. Selanjutnya ada result of AD. Yang pertama ada AD factory. Nah, bisa dilihat untuk warna merah itu tidak bisa digabungkan. Kalau untuk coklat diharuskan untuk dekat dengan fasilitas lainnya. Selanjutnya itu initial layout plus ADD. Ini kayak penggambaran dari fasilitas layout pabriknya. Untuk total area untuk ADD sendiri itu 249,6 meter persegi. Selanjutnya ada input data pada WinKSB. Nah, jadi data-data yang sebelumnya di Excel-nya itu kita masukkan pada WinKSB. Untuk inisialnya, terus calculating final layout-nya, calculating for WinKSB-nya kita masuki ke software WinKSB. Begitu juga untuk location fix-nya udah dimasukin ke WinKSB semua, kita dapat memproses WinKSB-nya. Selanjutnya yaitu final layout. Jadi setelah kita melakukan input data pada WinKSB sebelumnya dan setelah mengolahnya didapat final layout dari layoutnya sendiri itu dapat dilihat pada layar dengan final layout after 12 iteration for dari 030 company dengan total cost itu 417,893.75 untuk rectilinear distance-nya. Dan untuk layoutnya sendiri dapat pada layar posisi-posisi setiap fasilitasnya. Mungkin sekian video presentasi dari praktik final report FRI kami dan perusahaan kami.
Apabila masih ada salah kata dan kekurangan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.